Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agnes Duvia Biolar dari kelas 11 TJKD 2 nomor absen 2. Di video kali ini saya akan membahas bab 9 yaitu port security. Nah, di sini kita akan membuat topologinya dulu. Di sini saya akan menambahkan sebuah switch sini, lalu kita taruh di sini. Kemudian setelah switchnya ada, saya akan menambahkan beberapa server. Di sini kita tambahkan server. Di sini itu kita server 1, lalu di sini server 2, lalu di sini server 3. Nah, setelah itu kita tambahkan juga PC client sebagai pengguna jaringan. Di sini kita tambahkan PC di bawah switch. Nah, lalu PC kita ganti dengan namanya itu menjadi PC client. Sudah. Di sini kalian servernya ini diganti namanya dengan 1, 2, 3. Lalu kemudian semua perangkat ini kita hubungkan ke switch menggunakan kabel automatic. Di sini kita switch ke server 2, lalu 3, lalu 1. Lalu kita ke PC. Nah, teman-teman, sekarang saya akan tambahkan satu PC lagi di bawah server 3. Sini, di sini. Nah, lalu PC ini kita namakan sebagai PC hacker. Nah, lalu sekarang kita masuk ke skenario kasusnya. Misalnya, server 3 terhubung ke switch melalui interface FA0/2. Nah, ada seorang hacker yang ingin melakukan serangan. Hacker ini mencabut kabel dari server 3 ya, teman-teman. Lalu di sini kita cabut. Nah, di sini kita pasangkan. Nah, kemudian di sini kita memindahkan kabel tersebut ke PC hacker, lalu kita hubungkan dengan FA0. Nah, saat kabel dipindahkan, si hacker ini dia mengirimkan paket ke klien. Misalnya, nantinya interface 0/2 dan 0 itu nantinya akan mati. Dan inilah yang namanya port security ya, teman-teman. Nah, kita kembalikan kabelnya ke server 3. Nah, lalu biar hijau kita klik yang ini, tanda next. Nah, lalu selanjutnya kita ke konsep dasar port security. Nah, port security adalah fitur pada switch Cisco yang berfungsi untuk membatasi MAC address yang boleh terhubung ke suatu port, mencegah penyuap yang mencolokkan perangkat lain ke port tersebut. Nah, mengamankan port dari MAC address asing. Jika ada MAC address yang tidak sesuai, maka port bisa mati, atau paketnya saja akan terblokir tergantung mode violation yang kita gunakan. Di sini saya akan konfigurasi IP address semua perangkat. Sebelum konfigurasi port security, kita pasang IP address dulu ya, teman-teman. Di server 1 kita masuk ke desktop, lalu IP address. Di sini IP addressnya 192.168.50.1, lalu subnet masknya. Lalu kita ke server 2. Setelah itu kita lakukan pengujian koneksi. Di sini kita kirim dari klien ke server 1. Nah, di sini maka akan sukses. Lalu kita ke server 2, dari server 2 ke server 3. Nah, di sini juga successful ya, teman-teman. Lalu selanjutnya saya akan konfigurasi port security. Nah, sekarang kita mulai konfigurasi port security di switch. Di sini kita masuk ke switch. Kita ke CLI. Enter, lalu kita masuk ke N dulu, enable, lalu config. Nah, lalu mengubah port ke access mode, karena port security hanya bisa digunakan di access mode, maka semua port yang mengarah ke server kita ubah dulu dengan ketikan in range FA0/1-3, lalu kita enter, lalu ketikan switch port mode access. Kalau sudah kita enter, nah, di sini konfigurasi port security pada server 3 itu FA0/2. Nah, kita fokus ke FA0/2 karena ini port yang mengarah ke server 3. Di sini kita ketikkan in FA0/2. Kalau sudah kita enter, nah ini konfigurasinya. Di sini kita ketikkan switch port, lalu port means security. Kalau sudah kita enter, nah lalu kita ketikkan switch port
min security, lalu MAC address. Nah, di sini tambahkan MAC address dari server 3. Di sini kita cek dulu di server 3. Lalu kita ke IP configuration. Nah, lalu kita ke IP config. Nah, di sini kita klik yang ini. Nah, di sini kita salin. Lalu kita kopikan di sini tadi. Nah, di sini kita pastekan, lalu kita enter. Nah, lalu kita ketikkan switchboard min security maksimum 1. Di sini nggak harus 1 ya teman-teman, bisa bebas. Lalu kita enter. Nah, lalu kita ketikkan switchboard min security violation shutdown. Kalau sudah kita enter. Nah, di sini violation shutdown itu artinya jika ada MAC address lain, portnya akan mati total. Lalu kita akan pengujian hacker. Di sini sekarang kita uji PC hackernya. Di sini kita beri IP. Ini salah. 192.168.50.5. Maaf. Sini subnet yang kita isi. Kita close. Nah, kabel dari server 3 ini kita cabut. Sini kita pindah ke ini, ke PC hacker. Di sini kita FA ini. Nah, lalu kita kirim surat dari PC hacker ke klien. Nah, di sini itu akan violet dan akan mati portnya ya teman-teman. Nah, lalu kita hubungkan PC hacker ke server 2. Ke server 2. Nah, di sini juga violet ya teman-teman. Lalu kita hubungkan kembali kabelnya ke server 3. Sini kita pilih FA0. Nah, di sini kalian kalau belum hijau bisa klik ini next ya teman-teman. Lalu di sini saya akan kirim paket dari server 3 ke klien. Nah, di sini successful. Nah, selanjutnya kita ke materi yang MAC address sticky. Nah, dengan sticky kita tidak perlu copy paste MAC address. Switch akan mengingat MAC address pertama yang terhubung. Di sini kita ke switch. Lalu kita ke CLI. Nah, di sini kita konfigurasi sticky di FA0/2. Di sini kita ke enable dulu, lalu config. Lalu kita masuk ke in FA0/2. Kalau sudah kita enter. Nah, di sini kita ketikkan switch port min security, lalu MAC min address. Nah, MAC address sticky. Nah, kalau sudah kita enter, lalu switch port min security, lalu maksimum 1. Kalau sudah kita enter, nah lalu di sini kita switch port security violation, tanda tanya. Nah, di sini untuk violationnya itu ada 3 opsi ya teman-teman. Ada protect, lalu restrict, dan shutdown. Nah, bedanya itu jika protect dan restrict itu portnya tidak akan diblokir, tapi hanya paketnya saja yang diblokir. Nah, kalau shutdown itu portnya tidak tadi ikut terblokir ya teman-teman. Nah, di sini saya gunakan shutdown. Kalau sudah kita enter. Nah, di sini kita cek dengan do show port min security in FA0/2. Kalau sudah kita enter. Nah, di sini pada port security itu enabled ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga akan konfigurasi yang ke server 2 dan 1. Di sini kalian itu exit dulu, lalu kalian ketikkan in FA0/1, lalu masuk ke switch port mode access, lalu switch port security, lalu switch port security MAC address sticky, lalu switch port security maksimum 1, lalu switch port security violation shutdown. Dan di sini exit dulu, lalu di sini kita cek dengan do show port security in FA0/1. Nah, maka di sini port security-nya itu akan enabled ya teman-teman. Nah, lalu kita coba kirim paket dari server 2 ke klien.
Nah, di sini maka akan successful. Nah, lalu kita coba pindahkan kabel di server 2 ke hacker. Di sini kita posisinya itu di sini. Nah, kirim paket dari PC hacker ke klien. Nah, di sini itu akan violet karena ini diblokir ya teman-teman. Lalu kembalikan lagi kabelnya ke server 2. Nah, di sini kita next biar jauh. Nah, lalu di sini kita ke switch. Sini kita coba show port min security in FA0/1. Kalau sudah kita enter. Nah, di sini sudah ada MAC address-nya ya. Jadi MAC address sticky itu kita tidak perlu salin dan tempel dari servernya. Jadi langsung ada. Di sini kita tekan ini FA0/1 enter, lalu shutdown. Kalau sudah kita enter. Nah, lalu di sini kita no SL. Di sini kita next dari jauh. Nah, di sini kita coba kirim paket dari server 2 ke klien. Nah, maka di sini itu akan successful ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba mode violation protect di switch ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba violation protect pada FA0/3. Sini kita masuk dulu exit dulu, lalu in FA0/3. Lalu sudah kita enter, lalu switch port mode akses. Sini harus dalam mode akses ya teman-teman. Lalu kita cek dulu dengan show port min security in FA0/3. Sudah kita enter. Nah, di sini pada security violation itu sama dengan 0. Nah, artinya itu beberapa orang yang sudah menambah atau mengirim paket selain dari MAC address yang sudah dikonfigurasi. Nah, lalu kita ketikkan switch port security violation protect. Kalau sudah kita enter. Nah, di sini kita coba kirim paket dari server 1 ke klien. Nah, di sini successful ya teman-teman. Lalu kita switch lagi ke, kita lihat lagi. Di sini kita show. Nah, violation code-nya itu masih 0, tidak bertambah. Kita coba cabut kabel server 1 ke PC hacker. Nah, di sini kita coba kirim paket dari hacker ke server 2. Nah, di sini malah violet ya teman, akan violet maksudnya. Lalu kita kembalikan lagi kabelnya ke server 1. Nah, ciri mode protect itu port tetap aktif, lalu paket dari MAC asing dibuang, lalu violation count itu 0. Nah, saat hacker mengirim paketnya itu gagal, portnya tetap menyala. Nah, di sini kita ke mode violation restrict. Sini kita klik yang ini biar hijau. Next, lalu kita ke switch. Terakhir kita coba violation restrict. Sini tambahkan satu server ya teman-teman. Kita taruh di sini. Nah, lalu di sini saya ganti namanya dengan server 4. Lalu di sini kita pasang IP-nya. Subnet mask. Nah, lalu kita hubungkan dengan switch dengan kabel otomatis. Nah, lalu di sini saya akan konfigurasi restrictnya di switch. Di sini kita exit dulu. Lalu kita ke in FA0/5. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port min security. Kalau sudah enter. Lalu di sini switch port security MAC min address sticky. Kalau sudah kita enter. Lalu switch port security maksimum 1. Kalau sudah kita enter. Lalu switch port security violation
press klik. Kalau sudah, kita enter. Nah, lalu kita ketikkan cek dengan do show port security in FA0/5. Kalau sudah, kita enter. Nah, di sini untuk violation code-nya itu sama dengan 0 ya teman-teman. Di sini kita close. Lalu di sini kita kirim paket dari server 4 ke klien. Nah, di sini itu successful ya teman-teman. Nah, di sini kita cabut kabel server 4, lalu kita pindahkan ke PC hacker. Nah, lalu kita kirim paket dari PC hacker ke klien. Nah, di sini violet, lalu kita kirim paket dari PC hacker ke server 3. Di sini violet juga, lalu di sini kita ke PC hacker, lalu server 3. Nah, di sini juga violet ya teman-teman. Lalu kita coba kirim paket dari PC hacker ke server 1. Nah, di sini akan violet juga ya teman-teman. Nah, saat hacker mencoba kirim paket ke server 1, 2, 3, hasilnya itu akan violet karena mode distract itu juga paketnya itu ikut diblokir. Nah, tapi portnya tetap masih menyala ya teman-teman. Lalu di sini kita cek the show port security in FA0/5. Nah, di sini security violation code-nya itu bertambah, lalu port tetap aktif ya teman-teman. Nah, kesimpulan dari materi ini itu shutdown itu artinya port mati. Nah, lalu protect itu artinya paket diblokir, port tetap menyala. Lalu restrict itu paket diblokir, violation count bertambah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.